itulah persembahan pujian dari Palas dan waktu sedang cepat ya, dan kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima kasih Tuhan lewat firman-Nya yang akan menerangi perjalanan hidup kita. Dan kita akan menaikkan satu pujian lagi yang berjudul Lihat Domba Allah, dan setelah pujian ini persembahan pujian dari GKT Samarinda. Saya persilakan.
Puji Tuhan, dari tempat ini saya bersama dengan keluarga beserta seluruh sidang jemaat menyampaikan Shalom. Selamat malam. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mohon izin kepada rekan-rekan hamba Tuhan, saya berdiri tidak menggurui tetapi menyampaikan berita firman yang sudah Tuhan berikan lewat satu pergumulan yang kami gumuli bersama dengan jemaat di tempat ini, sehingga malam hari ini kita boleh berhimpun bersama untuk mau menikmati kasih Tuhan lewat firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan dalam puji-pujian dari pra-ibadah sampai ia masuk dalam puji-pujian inti persembahan pujian. Tuhan memberkati semuanya, dan sampai pada puncaknya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saudara sudah lihat tadi ada tema ditampilkan tadi, ya. Temanya tadi, ini kita sudah lihat, berjalan mengikuti petunjuk dari Tuhan. Nah, inilah tema yang ada, saudara sudah lihat, berjalan mengikuti petunjuk Tuhan. Ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, sedang masa raya Natal, kita boleh hadir di sini. Kita boleh berhimpun di sini. Tentu saudara datang atas petunjuk Tuhan, tuntunan dan petunjuk Tuhan. Sebab kalau kita tidak mengikuti petunjuk, tidak akan pernah sampai di tempat ini. Ya, hambanya yang paling jauh dari Penajam datang, kalau tidak mengikuti petunjuk tidak akan pernah sampai di sini. Puji Tuhan. Dan kita lihat ini. Kalau kita berjalan tanpa mengikuti petunjuk, ya, atau rambu-rambu, ya, kita di persimpangan dilarang belok kanan, itu ada rambu di situ, ada tanda larangan belok kanan. Ya, kita harus mengikuti rambu supaya kita jangan celaka, jangan ya tersesat. Sama saudara, dalam pengikutan kita kepada Tuhan, kita perlu petunjuk. Ya. Kita membutuhkan petunjuk sehingga tidak sia-sia kita dalam mengiring Tuhan. Mengapa banyak orang ya sebentar ya pindah agama A, pindah agama B, balik lagi dan begitu terus karena tidak yakin dengan petunjuk yang dia miliki. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita yakin dengan petunjuk yang Tuhan berikan. Kalau petunjuk itu dari Tuhan, jangan ragu, amin. Jangan ragu. Kalau petunjuk itu dari Tuhan, karena itu pasti. Pasti. Oleh karena itu saudara, sebelum saya terangkan ayat ini, saya ingin kita membaca ayatnya. Ini ayat ini, ya kalau kita lihat tidak sesuai dengan suasana Natal sebenarnya, tetapi mari kita lihat. Tentu Tuhan sudah membawa sedemikian rupa. Sama pada hari Selasa yang lalu di Tunggal di Bukuan, ya di sana juga Tuhan izinkan saya menyampaikan firman. Ya, Tuhan berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, itu di dalam Injil Markus pasal 10. Kita baca Injil Yohanes pasal 10 juga. Injil Yohanes pasal 10 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Pasal 14 maafkan. Pasal 14 maafkan ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Maafkan saudara ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Yesus ini berbicara ketika Yesus ya mempersiapkan diri untuk disalib, mati, bangkit, naik ke surga. Dan dia katakan, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Seorang murid menjawab ayat 5. Kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi
bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, terus? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Iya, terima kasih. Ini petunjuk. Petunjuknya tidak ada seorang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dengan kata lain, tidak ada orang bisa mencapai yang namanya keselamatan kalau tidak melalui Yesus. Ya, kita sudah dengar firman di Tunggal pada hari Selasa yang lalu bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Ya, ada 3 poin yang saya sampaikan di sana. Itu poin yang kedua. Dia datang memberikan jaminan keselamatan. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun. Nah, itu sebabnya ayat 4 berkata, ya, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Seorang murid bernama Thomas, ya. Thomas ini ya sudah tentu kita sudah tahu seorang murid yang bagaimana? Silahkan direspon. Selalu ragu-ragu. Iya. Tidak punya pendirian. Jangan kita menjadi anak Tuhan seperti jangan kita jadi hamba Tuhan seperti ini yang selalu ragu-ragu, kurang yakin. Selalu khawatir. Kami tidak tahu jalan. Kami tidak tahu kamu mau kemana dan kami tidak tahu jalan ke sana. Iya. Sudah sekian lama bersama dengan Kristus, masih belum tahu jalan yang benar. Masih belum tahu kemana arahnya Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sudah berapa puluh tahun kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa puluh tahun kita menjadi orang percaya kepada Yesus? Tahukah saudara kemana Yesus pergi? Dan kemana arah tujuan hidup saudara? Itu harus kita tahu dengan pasti. Karena itu kita perlu petunjuk. Kita perlu arahan. Mengapa saudara? Sebab dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, ya, membutuhkan petunjuk agar kita tidak menuju kepada kebinasaan. Satu ayat tambahan coba di dalam Perjanjian Lama. Amsal 14. Amsal pasal 14. Beginilah cara saya menyampaikan firman Tuhan. Saya terangkan dari kitab ke kitab, ayat ke ayat membuktikan supaya mata rantai firman itu bisa kita ikuti dan kita bisa mengerti. Amsal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, kalau kita tidak mengikuti petunjuk dari Tuhan, kita akan sampai ke jalan ini. Dipikirnya, oh ini sudah jalan yang benar. Tahu-taunya binasa. Ya. Ada jalan yang disangka orang. Mengapa? Orang berprasangka ini jalan yang baik, ini jalan yang benar. Iya. Karena kadangkala pikiran manusia daging kita tidak mau menderita. Semua manusia di dunia tidak ada yang ingin menderita. Yesus pun ketika dia datang ke dunia menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa manusia ketika dia ada di Taman Getsemani. Apa katanya di sana? Ya Bapa, jika sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripada aku. Mengapa? Ini berbicara daging. Tetapi dia adalah Tuhan. Maka dia berkata, tetapi jangan kehendakku yang jadi. Malam hari ini mungkin ada di antara kita bertanya, ada apa di depan sore? Ini adalah perjamuan kudus. Selayaknya dalam ibadah Natal kita menikmati tubuh dan darah Kristus. Di mana Yesus lahir? Di kandang. Di mana dibaringkan? Dalam palungan. Ada apa di palungan? Makanan. Injil Yohanes pasal 6 berkata, Akulah roti yang turun. Akulah roti yang turun dari surga. Aku memberikan dagingku untuk dimakan. Dia datang lahir
dan dibaringkan dalam palungan, menjadi korban santapan bagi setiap orang yang akan diselamatkan. Ya, saya nyimpang sedikit supaya kita bisa paham. Ya, nah ini saudara, saya kembali dalam Amsal pasal yang ke-14. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya maut. Sama kalau kita baca di dalam Injil, ya, ada dua jalan, lebar dan sempit. Lebar menuju kepada kebinasaan. Banyak orang ke sana. Mengapa? Karena prasangka kita, wah kalau banyak itu, kira-kira ya bete. Ya. Beda kalau kita pergi ke rumah makan. Kita lihat warung bakso ramai. Di sini, stop. Kenapa? Itu ramai. Tapi kalau sepi, lihat dulu. Kenapa? Sepi. Prasangka kita kalau sepi tidak enak. Ya. Itu prasangka manusia. Saya ambil dari ayat 12, disangka orang lurus, disangka orang ujungnya keselamatan, tetapi ternyata ujungnya maut. Tetapi jalan yang sempit, pintu yang sesat menuju kepada keselamatan. Nah, ini petunjuk juga, saudara. Tapi kita akan lihat. Nah, supaya saudara, saya lanjut ya. Semoga saya tidak terlalu lama menyampaikan firman. Supaya kita bisa mengenal dengan benar, melihat dengan jelas petunjuk-petunjuk itu, ya, sama. Sebelum kita baca ayatnya, kalau kita di jalan, macam kita ke kota Samarinda, kemudian mati lampu, jadi kita tidak lihat petunjuk di situ, ya, mati lampu, simpang 4 mati lampu, tidak boleh belok kanan. Karena mati lampu kita tidak lihat petunjuk arah di situ, kita hajar ke kanan, tahu-tahu kecelakaan. Makanya supaya petunjuk ini jelas, tidak salah seperti dalam Amsal ini, maka kita membutuhkan Yohanes pasal 8. Kita baca dulu. Yohanes pasal 8 ayat 12. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Mempunyai terang hidup. Nah, saya maksudkan di sini supaya petunjuk itu jelas, maka kita membutuhkan satu perkara namanya terang. Apa itu terang? Itulah pribadi Yesus. Apa itu terang? Itulah firman. Supaya petunjuk-petunjuk dalam perjalanan hidup kerohanian kita, kekristenan kita tidak salah, maka kita membutuhkan terang firman. Kita membutuhkan pribadi Yesus sebagai terang. Ya. Dibutuhkan di sini adalah terang. Dia berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ini juga petunjuk. Mengikuti. Dikatakan tadi, berjalan mengikuti petunjuk dari Tuhan. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Supaya petunjuk itu jelas, kita butuh terang. Jangan mengikuti petunjuk di tengah kegelapan. Kalau mengikuti petunjuk di tengah kegelapan, Yesus memberikan perumpamaan. Yesus berkata, orang buta menuntun orang buta. Keduanya berakhir di mana? Di jurang. Iya. Ini digambarkan dengan kegelapan. Tidak ada sesuatu yang bisa dilihat. Jangan sampai saudara, kehidupan kita berakhir di dalam kegelapan. Apalagi Yesus berkata, kegelapan yang paling gelap, di sana ada apa? Ratap
dan kertak gigi. Nah, kira-kira bagaimana kalau di dalam suasana itu yang ada hanya bagaimana dalam hidup kita? Bahasa Toraja berkata, sungguh rigi-rigi banget sih nanti rosolana. Fajar kamu baru rasa. Ketemu Jawa dengan Manado. Ojo mas, masa dia mau ojo pak kita? Bagaimana Pak Rom? Masa dia mau ojo pak kita? Tak lumpuh duluan. Iya, padahal ini salah bahasa. Inilah akibat Babel. Iya, pembangunan Babel tidak mengikuti petunjuk dari Tuhan. Gagal. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita tidak mengikuti petunjuk atau pola, kita bisa gagal. Perjalanan kehidupan rohani kita di dunia ini, ya, salah satu petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita adalah sistem penggembalaan. Itu petunjuk. Kalau kita masuk dalam sistem penggembalaan, kalau kami dalam pola tabernakel, ya, sistem penggembalaan ini ada di ruangan suci. Itu petunjuk. Kita harus meningkat terus sampai mencapai kesempurnaan ruangan Maha Kudus. Jadi kita tidak hanya menyanyi, ku masuk ruang Maha Kudus, tapi hidup kita kotor. Tidak akan pernah bisa sampai di sana. Petunjuk untuk bisa sampai di sana adalah diperdamaikan, disucikan hidup ini dengan tetesan-tetesan darah Yesus. Itu saudara. Nah, di sini kita lihat. Jadi untuk kita bisa melihat dengan jelas petunjuk itu, ya, kita membutuhkan terang atau firman. Satu ayat lagi di dalam Mazmur 119. Jangan bosan buka Alkitab saudara, ya. Setiap hari kita tidak pernah bosan buka HP, ya, kita taruh berapa menit, angkat lagi. Maka Alkitab malam hari ini kita buka, mungkin lewat aplikasi HP, tidak mengapa. Ya, kita buka di dalam Mazmur 119 ayat 105. Ini yang kita butuhkan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Iya. Jadi terang itu adalah firman, pelita, cahaya. Kita membutuhkan cahaya, membutuhkan pelita, terang dalam perjalanan pengiringan kita kepada Yesus. Ya, sehingga kita tidak salah mengikuti petunjuk. Sebab nanti ketika kita masuk dalam ayat-ayat Natal, ada petunjuk yang salah di situ. Tetapi, ya, untungnya yang menerima petunjuk yang salah itu, dia adalah orang yang taat dan setia, sehingga dia tidak salah menentukan petunjuk itu. Karena dia di dalam terang. Makanya kita perlu terang. Iya. Perjalanan kita membutuhkan terang. Dikatakan firman itu adalah pelita bagi kaki. Kenapa dikaitkan dengan kaki? Karena kaki ini kalau tidak diterangi bisa ditodong, bisa kesandung. Iya. Orang kalau kesandung kakinya dengan batu bisa berdarah, apalagi kalau kuku terkupas. Aduh, nikmat itu. Iya, betul ya. Nyutut sampai di ubun-ubun. Rasanya kita mau teriak, tidak ada habisnya. Tapi kita mau teriak bagaimanapun, tidak akan hilang. Yang hilang adalah kuku. Iya. Nah itu saudara. Oleh sebab itu, perjalanan ini yang melibatkan kaki membutuhkan terang. Kaki itu berbicara soal pendirian. Kaki itu berbicara soal pendirian. Tidak ada orang di sini berjalan datang di sini pakai tangan, kan? Iya. Perjalanan hidup ini membutuhkan terang supaya kita jangan tersandung. Pertanyaan saya,
sudah hari ke-15 dalam bulan terakhir. Dari 1 Januari 2023 sampai 15 Desember 2023, berapa banyak kali kita tersandung? Ayo. Berapa banyak kali kita tersandung dengan tetangga, dengan saudara, dengan orang tua, dengan sesama jemaat, bahkan mungkin dengan gembala sendiri. Berapa banyak kali kita tersandung, bahkan mungkin dengan firman Tuhan kita tersandung. Iya. Ada jemaat tersandung dengan firman Tuhan karena dipikirnya, Pak, gembalaku ini dia berkunjung ke rumah, tahu-tahu dia kuat pada sikat kita dari atas, tersandung. Iya. Berapa banyak kali? Momen malam hari ini kita perbaiki di hadapan Tuhan, kita perdamaikan, supaya kita tinggalkan tahun 2023 seizin Tuhan, kita masuk dalam puncak Natal 25 Desember, kita meninggalkan 2023 ini masuk dalam 2024 tanpa bebas. Nanti saya akan tunjukkan satu contoh kehidupan yang gagal mengikuti petunjuk. Kita lihat dulu, saudara. Saya katakan tadi, agar kita bisa berhasil dalam mengikuti petunjuk ini, kita membutuhkan firman, itulah terang. Selain daripada firman, ini saya tidak berikan ayatnya, kita membutuhkan ketaatan dan kesetiaan. Nanti langsung pada contohnya kita lihat, dia taat, dia setia. Nah, kita akan lihat dua kelompok orang yang berjalan mengikuti petunjuk Tuhan lewat firman Allah dalam ketaatan dan kesetiaan mereka. Saya ulang. Kita akan lihat dua kelompok orang yang berjalan mengikuti petunjuk Tuhan lewat firman dalam ketaatan dan kesetiaan. Kita akan baca. Nah, ini kita berbaca ayat yang berkaitan dengan kelahiran Matius pada pasal yang kedua ayat 1 sampai 12 dengan cepat. Ya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Terus ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Iya, puji Tuhan. Ini kelompok yang pertama, kelompok orang Majus.
Ya, kelompok orang Majus ayat 1 berkata, ya, dia datang dari timur. Kemudian ayat 2 dia bertanya-tanya di mana? Mencari petunjuk. Mencari petunjuk tentang anak itu. Nah, kita lihat di sini Saudara. Orang Majus datang bertanya-tanya ke Yerusalem. Mereka sudah ada petunjuk di negerinya. Dikatakan kami telah melihat bintangnya di timur. Ini petunjuk awal yang mereka tahu, yang membawa mereka ke Yerusalem. Tetapi Saudara, petunjuk yang lain didapati di Yerusalem. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Ini petunjuk yang salah, yang mengarahkan kepada pembunuhan. Ya, di mana Herodes mulai mencari tahu, ya, kemudian dia ingin menyesuaikan petunjuk dari orang Majus dengan petunjuk dia. Selidiki dengan seksama, pergilah selidiki dengan seksama mengenai anak itu. Sesudah kamu menemukan dia, kembali kepadaku. Ini petunjuk. Kembali kepadaku. Aku pun mau datang menyembah dia. Nah, ini salah. Ini petunjuk yang salah. Karena orang Majus ini sudah dituntun tadi dengan petunjuk terang. Itulah bintang, cahaya. Makanya tadi saya katakan, supaya kita tidak salah mengikuti petunjuk itu, kita membutuhkan terang, membutuhkan cahaya. Itu firman. Sama dengan orang Majus, dari awal mereka sudah dituntun oleh bintang. Itu petunjuk. Iya. Jadi mereka adalah orang-orang yang taat setia. Sehingga dia tidak mengikuti petunjuk dari Herodes. Ketika Herodes berkata, kemudian ayat 8 dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Mari Pak, selamat. Ya, selamat datang Pak Ahmad. Nah, ini petunjuk dari yang dimiliki oleh orang Majus, sehingga mereka tidak disesatkan. Mereka tetap berada pada jalur yang benar karena mereka dituntun oleh terang. Itu sebabnya tadi dikatakan dalam Injil Yohanes, kalau kita berjalan di dalam kegelapan, ya, kita akan kehilangan arah. Sama juga dalam pengiringan kekristenan kita kepada Tuhan, pengiringan iman kita kepada Yesus, kalau kita tidak dituntun oleh terang firman, ya, maka kita akan salah. Karena itu Saudara, di sini petunjuk dari Herodes mengarahkan orang Majus kepada kebinasaan, mau menjebak. Karena kalau kita lihat dalam ayat yang ke-16 itu sampai 18, ini, ya, Herodes sebenarnya ingin membunuh, bukan mau datang menyembah. Nah, Saudara tahu dosa membunuh itu. Coba kita lihat. Membunuh di sini bukan hanya menghilangkan nyawa seseorang, Saudara. Saya tunjukkan ayatnya di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Ya. Jangan Saudara pikir, wah saya tidak membunuh orang kok. Ya, nyembeli ayam ya pernah. Tapi nyembeli orang ya jangan. Itu memang tidak boleh. Itu tercantum dalam 10 hukum, tidak boleh membunuh. Ya. Tetapi ada hal yang lain yang berkaitan dengan pembunuhan yang kadang-kala kita manusia tidak tahu. Nah, ini yang diajarkan Yesus kepada kita. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Iya, sampai di sini. Jadi dosa membunuh itu sama dengan
ketika orang membenci sesamanya manusia, siapapun. Di sini ditulis setiap orang yang membenci saudaranya. Ya, mau siapapun, mau suku apapun, kita adalah saudara. Di mana letaknya persaudaraan kita? Paling tidak di dalam Adam. Amin. Loh iya. Jadi jangan kita membenci siapapun. Ini yang diajarkan Yesus kepada kita, untuk mengasihi, bukan membenci. Karena membenci itu dosanya sama dengan dosa membunuh. Dan dikatakan di sini, hukuman orang yang membunuh itu dikatakan, ya tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup yang kekal. Iya. Sebagaimana dia menghilangkan nyawa seseorang, sebagaimana dia membenci seseorang, demikian juga hal yang sama akan diterima. Itu sebabnya dikatakan tidak memiliki hidup yang kekal. Nah, kalau kita telusuri sedikit, kok ada dosa membunuh dari mana sih? Saya tambahkan satu ayat ya. Yohanes pasal 8 ayat 44. Injil Yohanes pasal 8 ayat 44. Injil Yohanes pasal 8 ayat 44. Yang suka membunuh itu siapa sih? Kita dibaca di sini ya. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, ini saudara. Jadi yang suka bukan hanya membenci, itu membunuh, tetapi juga suka dusta, bohong. Iya. Anak-anak Tuhan, dia bilang anak Tuhan tapi suka berbohong. Iya. Anak-anak muda suka bohong sama orang tua. Iya. Dipikir orang tua tidak tahu. Uang organisasi kurang, ditambah ini sudah naik. Uang pacarisasi juga naik. Uang skomusasi dan banyak sasinya semua. Dipikir tidak tahu pacarisasi itu apa. Pacaran andalkan orang tua. Wah, ini bahaya. Nah, ini bohong, ini dusta. Ya. Baik anak muda maupun kita yang sudah berumah tangga, jangan kita isi nikah kita dengan dusta. Jangan kau isi hidup mudamu dengan dusta. Iya, ketika masih pacaran, lagunya enak. Oh Tuhan, ku cinta dia. Apalagi seterusnya? Setelah menikah 1 tahun 2 tahun, berubah lagunya. Ambil cari lagunya siapa lagi? Betharia Sonata. Lihatlah tanda. Akhirnya berujung pulangkan saja. Tadi oh Tuhan ku cinta dia. Ini dusta. Bapaknya pendusta siapa tadi? Iblis. Bapaknya pembunuh siapa tadi? Iblis. Bapaknya orang yang suka membenci sesamanya siapa? Iblis. Tapi kemana-mana Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Iya, kamu tidak usah. Iya. Ini bukan ciri anak Tuhan. Dikatakan tadi membenci sesamanya manusia. Dan ini yang kita lihat. Saya kembali kepada Injil Matius pasal 2 tadi. Ya, jadi saya terangkan sedikit tadi mengenai ya petunjuk yang salah dari Herodes. Dia mau menjebak kehidupan kita anak-anak Tuhan untuk terjerumus dalam dosa kebencian.
dosa dusta, dosa membunuh, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sikap, bagaimana pendirian dari orang-orang Majus itu, ya. Ayat 9 sampai 12. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, sehingga tiba dan berhenti di tempat di mana anak itu ada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, perhatikan di sini ayat 12. Karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Iya. Ini adalah orang yang taat. Kalau dikatakan jangan pulang ke Herodes, ya tidak pulang ke Herodes. Ini orang yang taat. Kalau dikatakan jangan membenci, dia tidak membenci. Kalau dikatakan jangan suka bohong, dia tidak berbohong. Anak sekolah ini kita sering kita ajarin nyanyi, bohong-bohong itu dosa, bohong-bohong itu dosa. Itu anak-anak. Setelah besar, bohong-bohong itu nggak apa-apa. Karena demi kebaikan. Masa bohong demi kebaikan? Tidak ada kebohongan menghasilkan kebaikan. Amin. Iya. Tidak ada dusta menghasilkan kebaikan. Ya. Alkitab kita mengajarkan terang itu berbuahkan kebaikan. Itu yang benar. Kalau kita berjalan di dalam terang, di dalam tuntunan firman, kita akan menjadi orang yang setia, taat. Ya, seperti orang Majus di sini. Tuhan peringatkan karena sudah dituntun oleh terang tadi, oleh bintang tadi, ya. Itulah firman dalam Mazmur tadi kita sudah baca. Dia taat kepada firman. Jadi saudara, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar. Kalau firman malam hari ini berbicara kepada kita tentang berjalan mengikuti petunjuk dari Tuhan, maka mari kita berjalan, ya. Pulang sebentar, berjalan mengikuti petunjuk Tuhan. Jangan seperti kami dulu. Ya, ini saya saksikan ya. Saya tidak malu karena Tuhan sudah sucikan dari hidupku. Ya. Ketika kita pulang Natalan dulu. Pulang Natal, waktu itu belum banyak kendaraan. Kemudian uang juga susah. Jadi kita berjalan itu dengan jalan kaki saja. Kita cari jalan-jalan pintas dari kebun orang ke apa. Nah, di kebun itulah kejadiannya. Saudara sudah tahu toh? Ini pulang Natal ini. Tahu-tahu besok pagi orang datang, aduh, ini orang Natalan di seberang. Ini ada bekas jalan orang pulang Natal, potong kompas. Jagungku hilang. Disambar Herodes. Iya. Jangan seperti itu, nanti pulang, ya. Nanti kalau pulang mungkin kita sudah mulai, pokoknya saya pulang nanti ini berjalan mengikuti petunjuk Tuhan. Ya, kita harus sabar, kita tahu. Tahu-tahu tadi kan hujan, kita tahu lihat, kurang aja, kamu belum tahu kan? Iya. Kadang begitu, kita sudah hati-hati, orang tidak hati-hati, kena juga kita. Tapi kita harus sabar. Berjalan mengikuti petunjuk Tuhan. Jangan berbuat dosa. Amin. Iya. Karena kita sudah mulai ngantri. Atau orang salib kita cerai. Kita ngerem mendadak. Aduh, sudah tahu ini tidak boleh nyalip di sini. Ada kendaraan ke sana. Tahu-tahu masuk. Kita marah-marah. Coba kalau kamu ketabrak baru rasa. Nah, ini tidak lagi. Kata-kata ini lagi tidak menjadi berkat. Pada tadi Anaton, kami diberkati kau. Ini kok keluar lagi kutuk ini. Anak Tuhan tidak boleh kutuk. Amin. Iya. Kembali belajar firman di sini. Nah, jadi kita lihat di sini, di mana orang Majus di sini berjalan mengikuti petunjuk dari Tuhan dan mereka berhasil menemukan bayi Yesus. Setelah berhasil menemukan bayi Yesus,
Apa yang dilakukan? Pertama, dia menyembah. Dia menyembah. Sesudah dia menyembah, apa yang dilakukan selanjutnya? Nah, ini yang kita lihat pada bagian akhir dalam berita Natal di Tunggal. Melakukan pelayanan kasih. Dia membuka tempat harta bendanya. Dia persembahkan emas, kemenyan, dan mur. Pertanyaan saya, apa yang saudara bawa malam ini? Iya, firman Tuhan yang lalu, kita tidak dituntut betul-betul membawa emas. Emas itu berbicara tentang kekudusan hidup. Roma 12 ayat 1, saya sudah terangkan di Tunggal. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Itu emas. Bahwa hidup kita malam hari ini dipersembahkan seperti emas. Kemenyan. Kemenyan ini mengeluarkan bau harum kalau dibakar. Demikian juga mur, minyak, mengeluarkan bau harum. Bisa kita persembahkan malam hari ini kepada Tuhan kita. Ya, yang kedua, sedikit lagi saudara. Yang kedua, saya jauh-jauh dari Balikpapan, dari Penajam. Kalau saya selesai ini, yang kedua sekarang ya, yang kedua, kelompok orang yang kedua yang berjalan mengikuti petunjuk dari Tuhan dan mereka berhasil, yaitu para gembala-gembala. Tentu sudah tahu ayatnya, silakan dibuka. Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai 20, dibaca dengan cepat semua dari atas. Saya tunjukkan nanti bagian-bagiannya di situ. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Iya, terus Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, ya, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. iya, awalnya ketakutan, terus Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, jangan takut. sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Iya, aku datang, saya bawa dalam tema kita, aku datang memberikan petunjuk kepadamu. Terus Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. iya, ini kata malaikat ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terus Dan inilah tandanya bagimu. nah, ini tandanya, ini petunjuknya. Apa itu? Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lambin dan terbaring di dalam palungan. Terus Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. iya, terima kasih. Nah, kita lihat dari pembacaan ini, saudara, ini cukup panjang. Ini kelompok yang kedua, kelompok gembala-gembala. Ya, gembala-gembala ini juga berjalan mengikuti petunjuk Tuhan untuk menemukan apa yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka. Dikatakan dalam ayat 10, ya, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Memang suasana Natal ini ya bukan hanya kita di Indonesia yang merayakan Natal, tetapi ya di mana-mana ada orang Kristen merayakan Natal. Ya,
2010 yang lalu kami sama Pak Purba diizinkan Tuhan ya ke daerah Timur Tengah di sana. Kami tembus sampai di Yerusalem dalam suasana Natal. Ya. Di sana juga mereka merayakan Natal. Ketika kami masuk di daerah Palestina, ya, ada seorang anak gadis mendekati kami dan berkata, "Bawa kami ke Indonesia." Saya colek teman saya dari gereja Toraja, "Coba kalau dekat-dekat ya kita bawa betulan." Iya, adopsi saya sebagai anak. Mereka senang dengan kita orang Indonesia. Iya. Kenapa saudara? Karena orang Kristen Indonesia yang ke sana itu tidak kenal musim. Orang-orang dari Eropa datang ke sana pada saat musim salju saja. Tapi orang Indonesia dari Januari sampai Desember ngalir terus ke sana. Iya. Naik terus ke Gunung Hermon. Orang ketawain, ngapain orang Indonesia naik ke Gunung Hermon? Gila kalian, tidak ada salju di atas. Iya. Dijelaskan. Di Gunung Hermon itu di tempat untuk memberkati bangsa-bangsa. Sehingga mereka berkata, wah, berarti orang Indonesia datang berdoa buat kita. Oh iya. Ini saudara yang terjadi. Nah, kembali di sini. Nah, ayat yang ke-12. Di sini ada petunjuk yang akan diikuti oleh gembala-gembala. Dan inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Ini petunjuknya. Kalau kamu temukan bayi ya dibungkus dengan lampin terbaring dalam palungan, maka sudah jelas jangan cari ke rumah sakit. Jangan cari ke istana. Cari ke mana? Ke kandang. Iya. Ini yang saya terangkan yang lalu. Dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Karena itu dia dilahirkan di dalam kandang yang hina. Di situ tempatnya para pelayan-pelayan. Di situ tempatnya orang-orang yang melayani, bukan orang yang dilayani. Kalau dia lahir di istana, dia memang raja, tapi dia lahir di istana. Kalau seandainya dia lahir di istana, maka dia akan dilayani, sehingga tujuannya tidak sesuai. Dia datang untuk melayani saya dan saudara, melayani manusia. Nah, ini petunjuk. Petunjuknya adalah bayi yang dibungkus dengan lampin terbaring dalam palungan. Kemudian gembala-gembala ini ya berkata seorang kepada yang lain, ayat yang ke-5, setelah malaikat itu meninggalkan mereka kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti beritahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Ya. Marilah kita pergi, saling mengajak. Suasana Natal ini saling mengajak. Ya. Diajak dari Lojanan, dari Balikpapan, Penajam, dari Alaran, sekitar Samarinda, Mangkupalas, ya. Dari teman-teman hamba Tuhan. Ini tempat ini termasuk ada ya Bapak kita Pak Ahmad, ya. Tentu beliau datang karena seperti aja nih, dia ajak, mari kita Natalan ke GKT di atas Pak. Wah yuk, saya akan datang. Beliau datang betulan. Ya, walaupun beliau ini bukan orang Nasrani, tapi inilah bentuk toleransi yang diwujudkan di tengah-tengah kita. Nah, jadi di sini saudara kita lihat, setelah mereka pergi, mereka cepat-cepat, tidak ada yang berlambat-lambat, dan dikatakan mereka menjumpai ya bayi itu. Betul seperti yang dikatakan malaikat-malaikat itu, mereka menjumpai itu. Sebenarnya ayat yang ke-20 berkata, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Mereka sampai kepada tujuan karena mengikuti petunjuk
dari Tuhan. Mereka sampai kepada tujuan karena mereka mengikuti petunjuk dari Tuhan. Dan akhir daripada semuanya itu, mereka juga memuji Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan malam hari ini? Ya, setelah dari awal tahun sampai pada malam hari ini, mengikuti petunjuk Tuhan di dalam tempat di mana kita digembalakan sebagai domba-dombanya Tuhan. Sudah sejauh mana kita mengikuti petunjuk dalam penggembalaan? Ketika gembala mengarahkan kita, memberikan petunjuk kepada kita, sama seperti kami di sini mempersiapkan ini, saya berikan petunjuk, pasang tenda dan sebagainya. Itu petunjuk dikerjakan. Bagaimana dengan kita yang datang malam hari tanpa terkecuali? Adakah kita mau juga mengikuti petunjuk dari Tuhan seperti yang dilakukan oleh orang Majus, gembala-gembala? Pada akhirnya mereka juga sampai kepada tujuan, tepat tujuan yang benar. Mereka menemukan apa yang mereka cari. Pertanyaan saya sederhana malam hari ini. Adakah juga engkau menemukan apa yang kau cari selama ini dalam sepanjang tahun ini? Mungkin ada yang antara Bapak Ibu Saudara bercita-cita, Tuhan, saya ingin motor baru. Iya. Firman Tuhan datang melalui gembala, bekerja dan berdoa. Iya. Belajar kepada semut. Kita menginginkan sesuatu tapi kita berpangku tangan terus, tidak akan datang. Iya. Mau siapa, Bu? Kita perlu berusaha, kita perlu bekerja, kita perlu bergerak. Orang Majus bergerak, tidak fasik. Mereka sampai kepada tujuan. Apa yang dicari? Dia ketemukan. Gembala-gembala juga tidak fasik. Sudah dikatakan tadi, mari kita pergi. Mereka pergi dengan cepat-cepat, tidak bermalas-malas. Jangan menjadi anak Tuhan yang malas. Malas ke gereja. Nanti kalau sudah mulai masuk, ya, akhir bulan itu berber. September, Oktober. Wah, ini Pak Pendeta di gereja sudah mulai bentuk panitia Natal ini. Muncul dia. Itu namanya kristal. Kristen Natal. Iya. Nanti kalau Natalan baru ke gereja. Ya. Apa yang masih kurang, Pak Pendeta? Dikasih tahu yang kurang ini. Kok banyak betul? Iya. Kok kamu tanya? Coba kalau kamu tanya, apa yang masih kurang, Pak Pendeta? Saya tanggung semua. Itu tipe dari orang Majus. Dia bawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Dia cuma tanya. Siapapun kalau cuma tanya bisa. Iya. Saya lihat di grup kami. Di sini ada Pak Yakses, ada Pak Royke di sini. Kami sama-sama. Kami lihat ada list kami, ada grup tersendiri kami di Christian Center. Boleh masuk di situ. List. Iya. Saya belum bergerak karena saya fokus di sini dulu. Iya. Kalau seandainya saya tanya sama Pak Ketua, Pak Dr. Julianus, Pak Ketua, apa yang kurang? Oh, banyak, Pak Pendeta. Aduh, maaf. Kira-kira bagaimana hatinya beliau? Iya. Nah, mari kita menjadi anak Tuhan yang proaktif. Mari kita jadi hamba Tuhan yang proaktif di dalam penggembalaan, di dalam pelayanan, supaya kita bisa mencapai tujuan. Orang Majus berhasil dan diakhiri dengan pujian dan penyembahan. Demikian juga orang
gembala-gembala, mereka berhasil mengikuti petunjuk itu, menemukan Yesus, dan ending dari semuanya itu mereka memuji dan menyembah Tuhan. Akhir dari semuanya ditandai dengan penyembahan. Tuhan memberkati kita. Saya mengajak pemain musik sambil ke depan. Kita akan menyanyi satu nyanyian dan kita akan menyembah Tuhan. Nafiri 506. Nafiri 506. Nafiri 506. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan.
Mungkin ada sesuatu yang salah. Mungkin Anda sedang diarahkan kepada jalan yang lain, bagaikan alat Herodes. Segera kembali, perbaiki tujuan arah hidup sehingga kau berhasil. Jangan sampai kita gagal. Jangan kita diarahkan kepada dosa, diarahkan kepada kebinasaan. Kita sudah membaca firman Tuhan tadi. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya kepada kebinasaan, kepada maut. Jangan sampai Anda berada pada jalan itu, karena Anda salah mengikuti petunjuk firman malam hari ini. Karena kita dituntut untuk menyembah Tuhan. Hanya orang-orang yang suci yang bisa menyembah Tuhan. Suci hatinya, bersih hatinya. Karena itu, biar kau menjadi penyembah-penyembah, bahwa hidup untuk disucikan oleh Tuhan lewat kuasa firman dan korbannya. Bersama kita bangkit berdiri. Yang bisa berdiri saja berdiri. Kita tutup mata jasmani kita. Kita buka mata iman kita kepada Tuhan, memandang kepada petunjuk itu. Orang Majus dituntut oleh bintang, cahaya terang melintang. Firman adalah pelita. Para gembala-gembala dituntut oleh malaikat. Firman penggembalaan menuntut. Sudah sejauh mana kita mengikuti petunjuk Tuhan?
kami boleh sampai kepada tujuan, karena kami taat, karena kami setia mengikuti jalan yang Engkau tunjukkan. Haleluya. Jangan sampai kami mengikuti jalan, haleluya, yang ditunjukkan oleh Herodes, yang menuju kepada kebinasaan. Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan, tolong kami Bapa, jamalah setiap kehidupan kami, kiranya terang daripada firman-Mu Tuhan menuntun kami, menerangi kami, sehingga kami boleh melihat dengan jelas arah petunjuk yang Tuhan tunjukkan. Haleluya. Sehingga kami tidak berjalan pada jalan yang salah. Tuhan, ampunkan kami Bapa, umat-Mu. Ampuni kami hamba-hamba-Mu Tuhan, yang seringkali berjalan bukan mengikuti petunjuk ya Tuhan, bukan mengikuti firman-Mu, terang daripada firman-Mu Tuhan, tetapi seringkali kami mengikuti petunjuk-petunjuk dunia, petunjuk kegelapan yang akan membawa kami kepada kebinasaan. Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau dulu kami sesat seperti domba, tetapi malam hari ini Tuhan, Engkau telah datang untuk menunjukkan jalan bagi kami. Dan Tuhan, kiranya jalan yang Engkau tunjukkan itu kami boleh jalani dengan ketaatan, dengan kesetiaan. Haleluya. Sehingga kami tidak tersesat, tetapi kami boleh sampai kepada tujuan seperti orang-orang Majus, seperti para gembala. Haleluya. Dan sebagai wujud dari ketaatan kami kepada petunjuk-Mu Tuhan, kini kami menyembah Engkau, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Siapa kami Tuhan? Para imam-imam, para hamba-hamba-Mu Tuhan, kami mendapatkan kemurahan-Mu malam hari ini, supaya kami tidak mengikuti jalan dunia ini, jalan yang haleluya sepertinya membawa kami kepada keberhasilan, tetapi semuanya itu hanyalah tipuan. Sebab jalan yang benar itu hanyalah Engkau pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau telah datang menunjukkan jalan yang benar bagi kami lewat pribadi-Mu yang sudah dinyatakan. Haleluya. Engkau lahir, ditaruh di dalam palungan, menjadi santapan makanan bagi jiwa kami, makanan yang menyelamatkan kami, makanan yang melepaskan kami. Dan malam hari ini Tuhan, dalam wujud tubuh dan darah-Mu yang sebentar kami akan nikmati bersama. Tuhan, tolonglah kami Bapa, tolong umat-Mu Tuhan. Haleluya. Lewat terang firman-Mu yang akan menerangi setiap hati kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti bahwa tubuh dan darah-Mu adalah makanan yang memuaskan, makanan yang menyelamatkan jiwa kami. Haleluya. Dan jika sebentar kami akan nikmati, kami bersekutu Tuhan. Haleluya. Dan kami akan tetap berjalan menurut petunjuk-Mu Tuhan. Kami tidak akan memilih jalan menurut prasangka kami yang membawa kami kepada kebinasaan. Haleluya. Tuhan, sucikan, kuduskan kehidupan kami, layakkan kami Tuhan menerima dan menikmati tubuh dan darah-Mu. Kiranya lewat darah-Mu hidup kami, nikah kami, perlayanan kami diperdamaikan. Terima kasih. Sehingga perjalanan kami besok lusa, hari-hari mendatang, bahkan tahun depan sejujurnya Tuhan, kami tidak berjalan lagi menurut prasangka kami, tetapi kami berjalan menurut petunjuk yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Mu Bapa. Terima kasih pakai pelayan-pelayan perjamuan kudus di
dalam membagikan tubuh dan darah-Mu, bahkan seluruh kami sidang masa raya Natal boleh menikmati hidangan yang Tuhan sediakan bagi jiwa kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau Bapa. Kami sudah menyembah sebagai wujud rasa syukur kami, perjumpaan kami dengan pribadi-Mu, Yesus, firman yang telah menjadi manusia itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mempersiapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya. Saya undang para pelayan perjamuan kudus segera tampil, dan kepada Bapak Ibu, bagi yang mau silakan, kalau belum yakin tidak apa-apa, dilewati saja. Kita menyanyikan pujian dari nyanyian rohani 388, menyatakan kemuliaan. Ini
selamatkan Tuhan. Jangan sampai kami binasa oleh karena dosa kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan, saya bacakan dari 1 Korintus 11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita tinggikan atas yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Yesus Kristus? Amin. Maka dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuhmu yang sempurna Tuhan, yang telah menjadi manusia daging, Engkau berikan menjadi makanan bagi kami. Kami satukan dengan tubuh kami Tuhan, supaya kami menjadi anggota tubuh-Mu Tuhan. Angkat cawan darah Yesus dengan tangan kanan. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita tinggikan adalah persekutuan kita dengan darahnya Yesus Kristus? Amin. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada pemimpin pujian untuk dilanjutkan.
pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala untuk mengakhiri pelayanan. Terima kasih untuk kesempatan kembali. Sebelum kita mengakhiri semua rangkaian ibadah kita, atas nama Gembala bersama dengan seluruh sidang jemaat Samarinda Mangkupawas dan tempat ini saya mengaturkan banyak terima kasih pertama kepada Tuhan yang sudah menolong kita dalam ibadah kita dari awal, dari persiapan sampai pada ibadah malam hari ini, dari awal sampai akhir kita boleh menikmati kasih-Nya dalam persibukan kita. Terima kasih kepada rekan-rekan hamba Tuhan dari penajam bersama dengan rombongan kecil, dari Rojanan, dari Palaran, ya, dan juga dari Mangkupalas, banyak sahabat Pak Yadis bersama dengan ya Pak Ahmad yang boleh bersama-sama dengan kita malam hari ini. Beliau hadir di tengah-tengah kita. Dan beliau ini adalah salah satu tokoh yang ada di sekitar kita, di kecamatan kita di Samarinda Ilir di sini, dan sedang mencalonkan diri untuk kota kita Samarinda. Ya, ini saya sampaikan, dan dapilnya ada di sekeliling kita di sini di Samarinda Ilir, Pak ya. Ya, jadi beliau ini adalah salah satu tokoh yang kita ada di sekitar kita, namun beliau hadir malam hari ini bersama dengan kita bersukacita. Terima kasih kepada seluruh sidang jemaat, para undangan kami yang boleh hadir, buat orang tua kami, ya Pak Binang, terima kasih banyak bersama dengan Ibu, dan mungkin ada juga petugas di luar, dan semua tanpa terkecuali tetangga-tetangga undangan kami. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Kami tidak dapat membalas secara jasmani, tetapi doa dan harapan kami kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan untuk melewati tahun ini, ya, dengan pertolongan Tuhan, dengan petunjuk Tuhan, tuntunan Tuhan. Tentunya kita boleh melewati tahun ini dengan pertolongan Tuhan, dan kita boleh masuk seizin Tuhan tahun depan. Ya, tinggal 16 hari lagi, ya, itu tidak akan terasa, saudara. Ya, saya rasa itulah penyampaian saya, dan pada akhirnya saya menyampaikan selamat menyambut Natal 25 Desember 2023 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan kasih-Nya kepada kita semua. Kami sebagai manusia biasa tentu kami banyak ketidakmampuan, banyak kekurangan dalam menyambut ibu bapak sekalian. Ya, saudara-saudara, dalam kehadiran kita malam hari ini kami tahu banyak kekurangan di sana sini. Kami mohon dimaafkan. Kiranya pendamaian ya Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Kita boleh nikmati bersama-sama. Tidak usah saudara bawa pulang kekurangan kami. Ya, biarkan larut bersama dengan terowongan di sebelah. Ya, supaya melebur di situ dan dibuang nanti entah kemana, ya, sehingga kita masuk nanti pulang nanti dalam suasana baru bagaikan orang Majus, gembala-gembala, amin, pulang dengan suasana sukacita. Saya rasa itu penyampaian, dan yang paling terakhir, ini tidak terakhir, ini paling terakhir, ya, setelah selesai ibadah nanti kami harapkan jemaat untuk duduk saja dengan tenang. Nanti ada berkat Tuhan diterima, akan saudara terima, ya. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak kita mengulangi pujian kita tadi, menyatakan kemuliaan-Nya, kornya saja. Dan saya jemput kita berdiri bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita dalam menyatakan kemuliaan-Nya. Terima
Yang kami rindukan adalah keselamatan dari Engkau. Yang dirindukan oleh semua makhluk ciptaan-Mu adalah keselamatan dari Engkau. Itulah doa kami. Dan untuk mencapai keselamatan, kami membutuhkan petunjuk-Mu. Kami membutuhkan penyertaan-Mu, Tuhan. Bagaikan orang Majus, gembala-gembala, dengan petunjuk dari Engkau, mereka boleh mencapai apa yang mereka dambakan dalam hidupnya, sehingga kehidupannya berakhir dengan sukacita dan penyembahan kepada Engkau. Demikian pula kami rindukan, Tuhan, kami alami dalam setiap perjalanan hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam ibadah kami, dimanapun kami melayani dan digembalakan sebagai domba-domba gembalaan-Mu, Tuhan. Kiranya hal yang sama selalu kami nikmati, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, persekutuan yang indah Tuhan buat di tengah-tengah kami, bersama dengan para hamba-hamba-Mu, bersama dengan keluarga, bersama dengan para undangan kami yang boleh hadir bersama dengan kami, bersama sukacita malam hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali. Tuhan, kiranya menyertai dalam perjalanan pulang. Setelah kami menikmati firman-Mu, tubuh dan darah-Mu, sertai mereka kembali, Tuhan. Sebagaimana firman-Mu berkata, Engkau mengutus para pasukan malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami untuk meluputkan kami dari segala ancaman mara bahaya. Karena itu, lindungi kami, lindungi mereka pula dengan kendaraan umum, kendaraan pribadi, roda 4, roda 2 yang berjalan kaki. Engkau sertai, Tuhan. Jauhkan dari segala ancaman mara bahaya, pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh jatuh najis, kecelakaan, bencana alam, sakit, penyakit, dengan orang yang jahat. Engkau singkirkan, jauhkan di dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah kuatkan. Dalam pergumulan beri kemenangan, Tuhan. Bahkan kami berdoa, para tokoh-tokoh kami, saudara-saudara kami, keluarga kami yang sedang berjuang, Tuhan, untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat rakyat yang mereka berjuang. Hari-hari ini kami berdoa, Tuhan, tuntunlah mereka, sertai mereka, Tuhan. Jika memang mereka bekerja dan mereka dari Tuhan, kami percaya jika sesuatu itu dari Tuhan, maka itu akan berhasil. Kalau kami berdoa dimanapun mereka di Tuhan, daerah pemilihan mereka, kami berdoa, Tuhan, tolong senantiasa. Terima kasih, Tuhan. Inilah doa kami. Berkati bangsa dan negara kami, Tuhan. Mulai dari pemerintahan tertinggi, itulah presiden dan wakil presiden kami, para menteri, para pihak kepolisian, ABRI, Tuhan, sertai senantiasa. Berkati, lindungi bangsa ini, Tuhan, sehingga kami boleh tetap aman dalam menjalani hidup kami di bangsa yang tercinta yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih, Tuhan. Ini doa kami. Kami akan akhirkan ibadah kami malam hari ini. Kami akan kembali dengan membawa berkat-Mu, Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kiranya Tuhan memberkati dengan berkat cinta, kemurahan, kasih sayang turun dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian malam hari ini dan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua menjemput kita sebagai mempelainya. Kami sudah berdoa dan kami tamatkan ibadah kami malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Gembala dan Pemelihara jiwa kami. Kami tamatkan ibadah kami malam ini, Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.